Halo teman-teman Sobat Yesus, selamat sore dan menjelang senja serta berkah dalam. Jumpa lagi bersama saya dengan Frater Andri di channel dan podcast yang sama. Pada kesempatan saat ini, saya berharap teman-teman tentu dalam keadaan yang sehat, semangat, bahagia, serta setia menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, di senja hari ini, Frater akan membawakan satu tema yang menarik. Temanya berjudul kata. Setiap hari kita mengungkapkan begitu banyak kata. Mulai dari kita bangun tidur sampai dengan nanti menjelang tidur, tak terbilang jumlah banyaknya kata-kata yang telah kita sampaikan. Kata-kata yang kita ungkapkan bisa memberikan sukacita, semangat, tetapi kerap kali kata-kata yang kita sampaikan justru melukai hati orang-orang di sekitar kita. Maka tema kata akan Frater ulas dalam beberapa bagian menjadi tips-tips bagi teman-teman muda supaya bijak dalam bertutur kata. Jangan sampai kita seperti banyak orang yang salah kaprah menggunakan media sosial. Di media sosial mereka dengan mudahnya berkata-kata baik yang bijaksana bahkan sampai yang buruk. Imbasnya berita-berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian itu menjadi realitas yang kita jumpai setiap hari di media sosial. Maka Frater akan memulai tips yang pertama. Yang pertama, setiap kata-kata yang kita ungkapkan itu haruslah bermakna. Ya bolehlah sekali kita bercanda, bersenda gurau, basa-basi, tapi cobalah setiap kesempatan kita bisa memberikan kata-kata yang bermakna, sehingga orang lain ketika melihat kita, mendengar ungkapan kita, orang lain akan menilai, oh orang ini ternyata kata-katanya sungguh bijaksana. Jangan sampai orang melihat kita, menilai kita itu seperti ini. Oh, dia itu kalau ngomong selalu begini-begini, selalu yang jelek-jelek. Jangan seperti itu. Maka tips yang pertama, teman-teman harus bisa menyampaikan kata-kata yang bermakna. Yang kedua, kata-kata yang kita sampaikan itu selalu berdampak bagi kita sendiri. Jadi jangan sampai kita itu hanya NATO, no action talk only, atau omdo, omong doang. Dan tips yang ketiga, kata-kata yang kita sampaikan itu berdampak bagi mereka yang mendengarkan. Misalnya seperti ini, ketika saya bisa mengungkapkan kebahagiaan, maka orang lain bisa menjadi bahagia. Ketika saya mengungkapkan kesedihan, orang lain pun turut merasakan kesedihan. Jadi jangan sampai kita itu seperti playboy ya, pandai berkata-kata, membujuk, merayu, tetapi tidak ada action untuk setia. Nah, kita sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam berkata-kata. Berkata-kata yang bijak bisa kita mulai dari hidup kita sehari-hari. Misalnya, dari yang konkret, dari kita berdoa. Doa kita harus sungguh-sungguh bermakna. Artinya tidak hanya ngomong panjang lebar, tetapi kita tidak berbuat sesuatu. Ketika kita berdoa, ternyata kita tidak bisa memberikan sukacita kepada orang lain. Itu artinya apa? Artinya kita hanya bisa pandai berbicara, tetapi tidak ada action yang terlaksana atau tindakan yang terlaksana. Maka dari itu Frater mengajak supaya kita semuanya itu bisa mengungkapkan kata-kata yang bermakna, kemudian mengubah, berdaya ubah bagi diri kita sendiri dan memberikan pengaruh yang baik bagi orang lain. Akhirnya kualitas hidup kita itu pertama-tama ditentukan dari apa yang kita ungkapkan. Semakin kita bisa mengungkapkan kata-kata yang bermakna, bisa berdaya ubah bagi diri kita sendiri, dan juga memberikan pengaruh yang baik bagi orang lain, maka
kualitas hidup kita semakin baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita justru memilih kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang kita ungkapkan justru tidak mewakili identitas kita, ataupun juga kata-kata kita justru melukai orang lain, maka kualitas diri kita harus semakin kita perbaiki. Itu teman-teman, tips-tips dari Frater supaya teman-teman bijak dalam bertutur kata, sehingga teman-teman bisa menjadi pewarta sukacita dan kedamaian bagi dunia. Terima kasih telah menemani senja hari ini bersama dengan Frater. Besok jumpa lagi bersama saya di channel podcast yang sama. Sampai jumpa dan berkah dalam.